kowe berpikir entek atimu pikiranmu nggo Indonesia iki wajib ora kuwi? Sing wajibe wong urip apa to? Kowe ilaihi rajiun bi XYZ ning kita. Bah Indonesia ono apa ora? Bah dunya kaya ngopo? Bukan urusan utama. Yang urusan utama adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Tentu saja Anda boleh ngomongin Indonesia, mengurusi Indonesia gitu ya. Upamane kowe iki dijaluki sedekah untuk ndandani Indonesia. Itu kira-kira apa yang harus kamu persiapkan? Dari sudut ekonomi, keuangan, perbankan, pangan, maupun dari sudut kenegaraan, politik dan konstitusi, maupun dari sudut manusia, mental, budaya dan spiritualnya. Itu syaratnya apa supaya kita bisa bersedekah kepada Indonesia? Nah makanya di Ma'iyah harus ada teman-teman yang juga meluangkan waktu konsentrasi untuk ngerti pangan, ngerti keuangan, ngerti bank, ngerti Bitcoin, ngerti apa meneh ngono kae, ya. Dan juga mengerti dua sisi yang lain tadi itu. Ini sudah saatnya saya sebagai orang tua itu aku lungguh ning kursi goyang. Ndelok bocah-bocah kan gitu kan. Jadi benih-benih yang di gudang saya sedang saya buka hanya sedikit-sedikit dan mungkin akan saya tutup untuk waktu yang lama. Aku ora ngekeki winih menenang kowe, mergo aku kepengin ndelok tanduran iki piye. Kebone piye saiki? Wit-witane piye? Ana sing wis woh apa durung? Kebone ombone sepiro? Engko nek tak kei winih terus ora ditandur akhirnya mung dadi winih bosok. Nah, jadi saya malam ini rada setengah ingin ndelok kebon iki, kebon Ma'iyah ini, Jannatul Ma'iyah ini, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzamil, sampean pasti hafal ada ayat di mana ada informasi. Ngerti ya? Kalau saya sebut ayat itu berarti adalah tanda-tanda untuk kamu cari. Apa itu simbolismenya, atau ada sesuatu yang dirahasiakan oleh informasi itu kita cari. Apa dia sanepan, apa dia sindiran, apa dia ajakan diskusi. Ya kalau disebut ayat itu berarti ada proses yang harus kita lakukan. Itu pun dengan kepastian bedanya informasi dari Allah dengan informasi dari yang bukan Allah adalah kalau kamu baca buku dokter di Gramedia, beribu-ribu buku itu semua hanya informasi yang tidak punya sifat dan posisi seperti kalau Allah kasih informasi. Kalau Allah kasih informasi, satu pasti benar, jadi dijamin kebenarannya. Nomor dua, dia merupakan petunjuk atau penuntun atau pemandu ngeterke kowe menuju kesejatian dari hidup kita. La raiba fihi hudalil muttaqin. Nah Pak Muzamil, saya ingin yang pertama gini sebelum nanti Mas Toto, Mas Sabrang dan semuanya. Ada beberapa informasi dari Allah, Allah ngasih tahu bahwa ngono kuwi gampang kanggoku gitu. Ya itu gampang untuk saya. Wa dzalika 'alallahi yasira. Ya, ada beberapa, coba Pak Muzamil. Itu di surat apa? Kalau enggak hafal suratnya enggak apa-apa, nanti bisa surat cinta, bisa surat segala macam yang lain. Pokoknya unine piye gitu ya. Apa ya, ada inna dzalika, ada wa kadzalika. Inna dzalika kana 'alallahi yasira. Inna dzalika kana 'alallahi, artinya dan sesungguhnya hal itu bagi Allah adalah mudah. Ya. Dalam ayat lain wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan hal itu bagi Allah tidak berat. Nah gitu. Tidak berat gitu ya. Dan itu jumlahnya boleh Anda browsing sendiri di Al-Qur'an karena sekarang Quran sudah bisa di browsing ya. Set tidak ada. Udah tinggal dolek kata ini ada jumlahnya berapa, kata itu cuma berapa. Jadi sekarang itu Anda mendapat kemudahan dari teknologi smartphone, internet, sehingga mudah-mudahan semua programmer dan yang menciptakan internet masuk surga. Karena sangat menolong Anda.
kafir atau tidak biar Allah yang menentukan, tapi yang jelas dia bermanfaat untuk Anda, kecuali yang menggunakan teknologi itu untuk mudarat dan untuk membuat kekisruan hidup. Pak Muzamil, di dalam ayat itu yang Allah contohkan mudah itu apa? Termasuk merubah keadaan manusia. Yang saya ingat yang juga sangat mengerikan bagi kita adalah membangkitkan manusia dari kuburnya. Betul. Dan Allah kemudian menyatakan gampang. Aku itu kan. Tuh. Nah, kalau Allah menyatakan sesuatu, dia bisa punya makna informatif, bisa punya makna pembelajaran atau pemberian pelajaran, bisa pemberian pelajaran bisa berarti strategi, bisa berarti tawaran ilmu, bisa sebenarnya satu ayat panjang pun bisa hanya menjadi judul. Jadi misalnya tadi saya ngobrol sama Pak Muzamil memberi contoh yang sangat bagus mengenai ini. Anda sholat itu kan dasarnya shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Bukan shollu kama usolli. Kalau shollu kama usolli itu harus objektif, harus qot'i. Artinya dulu Rasulullah bagaimana sholatnya itu kita selidiki habis-habisan. Iki sakruwe kowe ngono tok. Pokoknya sembahyang sak roh mulai ku sholat. Dulu penak banget tau gue. Jadi rasanya lah nyalake sapa-sapa, roh kula meng ngoten niku Itu ya. Jadi pedomannya itu Allah sangat meringankan kita dengan dengan Rasulullah tidak mengatakan sholatlah sebagaimana aku sholat. Anak sebagaimana aku sholat tak perlu penelitian karu-karuan. Itu kan. Gue akhirnya jadi minta biaya dari Menteri Agama. Terus Menteri Agama minta siapa gitu. Tapi Rasulullah mengatakan sembahyanglah sebagaimana kau melihat aku sholat. Nah kau ini kan sewang sewu mas. Ono sing Kanjeng Nabi ngene, ono sing ngene tok, ono sing Allah Akbar ya ono kuwi. Ya, dan kita nggak bisa melacak. Jadi mulane ora sawel to, wis pokoke lumayan lah ono wong salat gitu. Apalagi di pulau Indonesia, di pulau Jawa kok ono wong salat ki apik banget lah. Nek wong Arab ora gumun. Jadi nek wong Arab susuk ning swarga pamer salate malaikat, ajan kowe wong Arab kok. Kowe cedak karo Muhammad, cedak Ka'bah ya mesti wae. Itu kan malah dinyek kae. Nek wong Jawa, kowe salat. Salat. Ning Jawa kowe. Jangkep nggih mboten. Wis ora apa-apa. Kira-kira ngono kuwi ya. Nalar ora kuwi kira-kira. Ya pasti tidak begitu kejadiannya, tapi begitulah kita melihatnya secara akal sehat, gitu ya. Gini seneng banget jurna. Sesuk dur kok ora salat. Alah susuk. Malaikat kene iki salat pisan pindho wis do gumun kok. Nek kowe ngomong ngono sesuk kowe ya konangan. Kowe wong Jawa. Salatmu ora jangkep to? Njur kowe nganggo alasan to, mergo wong Jawa ya, pak ya ngono. Gitu ya, oke. Itu Pak Muzamil ya. Kemudian tadi saya minta sama Pak Muzamil. Ini kita caranya tidak akademis ya, kita bergulir mengalir gitu ya. Nomor 2 yang tadi saya minta Pak Muzamil, saya betul-betul minta sama Pak Muzamil agar merumuskan karena dia yang bagian jaga nilai-nilai dasar Islam secara aplikatif dengan jamaah. Nanti kita harus merujuk kepada Cak Fuad dan merujuk kepada Syekh Nur Samad. Nah, sampean kan semua orang sudah hafal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu mbok di apa jenenge to? Nek ditemukan yang tidak diucapkan. Kita ini kan
terlalu melihat yang diucapkan dan tidak mau memperhitungkan yang tidak terucapkan. Misalnya gini, idrib bi'asokal bakar, wahai Musa, pukulkan tongkat itu di air laut. Di situ kan yang tidak diucapkan kan gini. Apakah kalau Musa tiba-tiba mukul laut terus lautnya sigar? Oh, ngenteni perintah Gusti Allah sih. Nah, kalau kita menyimpulkan kapan saja Musa memukul air laut, maka air laut membelah, berarti tongkatnya sakti, ngono ta? Nah, ini tongkatnya sakti ndak? Kui sigar lah mergo dikongkon karo Gusti Allah. Maka sigar. Dan yang tidak diucapkan lagi adalah ojo mingrumangsamu Gusti Allah mengongkon Nabi Musa, segorone ya dikongkon. Hei segoro, kowe engko nek dituthuk sigar ya. Nggih, itu. Ya nah. Nah, ini harus punya kelengkapan. Ini namanya inklusif, berpikirnya inklusif, berpikirnya jangkep, lengkap, karena kita ini anak turun dari bangsa yang 7 abad diajari untuk tidak jangkep. Kita ini menjadi manusia sepertiga. Sudah beberapa kali saya sudah jelaskan di Ma'iyah. Kita ini manusia sepertiga. Begitu ke sekolah aku jadi manusia sepertiga. Mungkin 1/6, mungkin 1/piro terus Bang. 1/6 ini diciliki meneh. 1/12, 1/24. Wah. Dadi raimu tipis kayak kan. 1/24 ya toh. Ngerti maksud saya ya? Di mana ada disiplin jurusan dan fakultatif dan fakultas yang membuat kamu menyempit menjadi hanya di irisan itu, sehingga kamu tidak bisa kembali kepada keutuhanmu. Makanya namanya alhamdulillah masih universitas, padahal sebenarnya kan tidak ada sarjana universitas, yang ada sarjana fakultas. Jadi sarjana nek fakultasi 18 berarti Anda adalah sarjana 1/18. Betul enggak? Padahal Anda ngakunya sarjana dari mana? UGM loh. Nek UGM kan jangkep. Nah, gue lah main kedokteran, berarti main 1/18, kan begitu. Tapi kan orang tidak berminat sama pemikiran-pemikiran seperti ini. Maka saya tadi minta Pak Muzamil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan mbok kuwi digoleki sing ora diucapkan Allah. Ketika Allah menciptakan mangga, apakah dia ngasih tahu mangga itu manis? Aku ciptakan mangga dan aku kasih rasa manis, ngono ra? Dadi aja rumangsamu Quran kiming sing literer. Itulah imajinasi dan logika atau proyeksi terhadap dimensi-dimensi yang tidak diucapkan. Kan gitu. Aku kayak banget dari mangga nganti contohnya ngono kuwi. Nah, innalillahi bimadza, kita itu berasal dari Allah itu dengan apa saja. Wa inna ilaihi raji'un bimadza, kita ini kembali Allah dengan apa? Lah nek meng seko Gusti Allah nang bali nang Gusti Allah kan ya kuwi kan niscaya, itu kan default. Ora perlu mikir to, mesti menarap nang ndi kowe. Apa Anda berasal dari Allah terus nang ndi? Lah ya ora mungkin. Ya mesti ilaihi raji'un lagi. Cuman masalahnya untuk ilaihi raji'un Anda harus membawa apa? Bimadza atau ya bimadza, dengan apa? Nah Pak Muzamil, tolong barangkali Pak Muzamil bisa ngenteng-ngenteng sedikit. Kita didatangkan Allah menjadi manusia dengan ini dan kita akan kembali ke Allah ya dengan ini. Nah ini yang harus kita pelajari. Disitulah kurikulum universitas sebenarnya, disitulah kurikulum sekolah. Cukup dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebenarnya. Gitu ya Muzamil. Silakan Muzamil. Baik. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya inna sesungguhnya kita, kami, lillahi milik Allah. Milik Allah. Kenapa kita milik Allah? Satu, bil
bara'ah atau bil ibra' min Allah. Ya. Artinya gini, Allah itu kan punya sifat al-bari yang melepaskan. Jadi manusia itu sebetulnya lepasan dari Allah Ta'ala. Maka Allah sebut al-bari yang melepaskan. Jadi ruhnya manusia dari Allah Ta'ala. Jadi maka manusia itu disebut milik Allah karena manusia itu lepasan dari Allah, cipratan Allah Ta'ala gitu. Jadi itu baru al-bari. Kemudian yang kedua, Saya potong dulu sebelum ilahi, Pak. iya. Misalnya gini loh, kalau Anda mencari iya, itu tolong mensimulasi tidak-tidaknya. Gitu ya? Itu maksudnya ya. Misalnya, innalillahi bilham, misalnya. Hak asasi manusia. Kira-kira bilham aula, Pak Muzamil? Ya kata hak di situ bukan seperti yang di Quran sih ya. Ya. Kita diberi, kita datang dari Allah, diciptakan Allah dengan hak asasi manusia apa tidak? Masuk akal enggak kalau kita punya hak asasi? Tidak masuk akal. Jadi hak kita itu sekedar cipratan dari hak sejatinya Allah. Betul. Kan begitu ya? Iya, betul. Ini satu soal. Ada beribu-ribu yang lain yang harus Anda cari. Kalau Anda mengetahui itu pelan-pelan, Anda akan lebih bermuhasabah secara matang dalam hidup Anda. Jadi kowe ora gampang frustrasi, ora gampang sedih, ora gampang tertekan karena kamu punya banyak sekali kemungkinan untuk berstrategi menghadapi keadaan-keadaan hidupmu. Nek kowe ora sugih kaya ngono kowe ya cepet apa ya? Cepet loro awakmu, cepet stres dan seterusnya. Ning ojo njur gara-gara kue pinter iso mempertahankan alasan kenapa jomblo terus. Soalnya gini-gini wah pinter banget ya kue ya rada negatif. Ya ora nek kue tetep kudu rabi gitu ya. Tuh, oke, Pak Muzamil, wa ilaihi. Jadi kalau tiga tadi lillahnya itu sebabnya karena dilepaskan dari dirinya Allah. Yang kedua bil khalqi wal ijad. Karena Allah yang mengadakan kita. Yang ketiga wal ibqa, dan Allah yang merawat kita. Jadi bukan hanya dilepas, diciptakan, tapi oleh Allah kita dirawat. Maka Allah itu Rabb. Nah, itu ya. Jadi Allah yang merawatnya. Terus itu inna lillahnya. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepadanya akan kembali. Gitu ya. Biayi syai'in tu raji'un itu. Untuk bisa kembali ke Allah itu bawa apa, Pak Muzamil? Ya. Apa yang laku di depan Allah sehingga kita diterima, kan begitu? Ya. Jadi harus lurus dengan Allah Ta'ala. Harus lurus dengan Allah Ta'ala dalam arti menyesuaikan kehidupan kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi menyesuaikan kehidupan kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Karena begini, jadi keterlepasan manusia tadi dari Allah itu, ini manusia bisa, kemarin sempat ada pertanyaan ke saya, kan manusia itu dari Allah, masa terus manusia itu besok akan disiksa oleh Allah? Berarti Allah kan menyiksa dirinya sendiri. Ada pertanyaan begitu kemarin ke saya. Loh ya kan? Jadi kata dia gak mungkin manusia disiksa, karena kalau manusia itu dari Allah terus apa? Disiksa oleh Allah, berarti Allah menyiksa dirinya sendiri. Ya, kalau Allahnya dia. Nah ya. Tapi kalau Allahnya itu Allah, ya enggak. Betul. Nah. Kok enggak? Aku ora mungkin paham. Wong kowe sitakon kaya ngono. Berarti kowe urung paham. Kapan pahame? Ya ora mungkin paham sama Allah kok. Anjen Allah ya aneh kok.
Hoak ya Allah ini. Gitu. Nek didolek-dolek iya, kan enggak masuk akal semua, Mas. Iya, iya. Enggak masuk akal nek arep pertanyaan akeh banget, akeh banget. Maka jawaban saya kemarin, ya memang manusia itu dengan dilepaskan dari Allah Ta'ala itu memang sudah suatu ketersiksaan bagi manusia. Sebetulnya Allah tidak menyiksa dalam arti Allah kejam, tapi dengan terlepasnya manusia dari Allah, itu manusia sudah sebuah tersiksaan. Apalagi manusia terus melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka itu akan semakin jauh dari Allah, dengan sendiri akan tersiksa manusia. Karena manusia sudah tidak sesuai dengan asalnya. Oleh karena itu, kembali kepada Allah itu harus dengan menyesuaikan dengan Allah Ta'ala. Itu kembalinya kepada Allah. Kalau tidak sesuai, maka dia tidak bisa kembali. Dan itulah ketersiksaan. Maka kenapa tidak ada kebahagiaan yang melebihi dekat dengan Allah? Gitu. Nggak ada. Jadi lepasnya manusia dari Allah itu sudah penderitaan. Sudah penderitaan. Maka kalau manusia semakin melanggar Allah, maka dia akan semakin menderita dan menderita dengan sendirinya karena tidak sesuai dengan asalnya. Maka roji'unnya itu ya tentu saja dengan iman, dengan syukur dan menyesuaikan diri dengan Allah Ta'ala. Gitu. Ini Sabrang punya jawaban yang dia gatal kalau tidak mengucapkannya. Ora, apa sebenarnya tak ngerespon aja tentang apa, kan sinau bareng ya, jadi berbagai sudut pandang, saya pengen menunjukkan sudut pandang saya juga sebagai empati kepada tema ini Pak Nevi dan seterusnya. Kalau konsep pertama, keberadaan manusia adalah lepas dari Tuhan, konsep saya itu saya tidak setuju. Kayak nggak mungkin, kalau lepas dari Tuhan, terpisah dari Tuhan itu konsep ruang. Terpisahkan konsep ruang, sementara semua ruang ini ada di dalam Tuhan. Jadi jenenge terpisahan iki ora mungkin. Lho piye arep ning tanggane Gusti Allah ngono ta. Oh, Gusti Allah no pira kok no tanggane kan enggak mungkin jadi. Tapi memang ada individualitas seperti di papan tulis sederhana tok. Di papan tulis kosong itu ada lingkaran bukan karena diciptakan lingkaran, hanya karena dibuat batas yang namanya lingkaran sehingga dia ada yang namanya lingkaran. Dia tidak lagi seperti papan tulis itu, sehingga manusia nalurinya kan ekspansi manusia, nalurinya melebarkan lingkaran itu, melebarkan pengetahuannya, melebarkan harta kekayaannya, melebarkan kekuasaannya. Menurut saya itu memang naluri dasar untuk kembali kepada Tuhan. Pengen menghapus ini loh, menghapus apa sebenarnya? Batas. Nah, batasnya terhapus, otomatis dari siji karo papan tulis. Saya kemarin sempat ngomong juga, lu jangan meremehkan. Kowe nek rakus ki, nek kafah ku ya tekan Gusti Allah. Dadi yo misale serakah. Nek kowe serakah sing kafah. Lak tekan Gusti Allah. Sing kalibernya manusia itu serakahnya ki harta. Serakahnya ki kekuasaan. Serakah kan urusan wekmu dadi wekku ngono to. Itu naluri ekspansi dasar. Nek kowe arep serakah kafah, pengeno bulan sisan. Aku pengen bulan dadi wekku. Pengen srengenge dadi wekku, pengen jagat raya dadi wekku misalnya ngono. Otomatis kamu akan mencari mengenal siapa yang punya bulan, siapa yang punya matahari, siapa yang punya jagat raya. Otomatis nanti akan menipiskan batas-batas tersebut. Nah, kembali ke Tuhan adalah menghapus batas lingkaran ini tok. Bukan perpindahan tempat, bukan perpindahan ruang, bukan perpindahan koordinat. Ini ilusi batas lingkaran ini tadi. Nek dilangke wis tadi sisi papan tulis yang semula yang menghilangkan batas tersebut. Nah, saya juga beberapa kali ditanyain tentang disiksa itu Pak Muzamil. Dan saya jawabnya gini, loh, engkau mesti ono siksaan. Aku percaya kuwi ono siksaan. Ning gini, misalnya gini ya, kowe lagi nonton film apa jenenge? Biru. Aku milih warna ya gue, warna apa ya? Gue nonton film biru neng kamar nganggo HP. Biru tapi berwarna. Nonton biru berwarna neng kamar lagi nonton
wis nonton ngene iki, enak-enak nonton, wis mulai ngoeh-ngoeh kae. Mulai rada umbelen. Dari entah lubang yang mana lah, pokoknya mulai umbelen. Terus bapakmu mlebu kamar, jebret. Terus ibumu mlebu kamar. Ada apa? Oke, terus bapakmu mlebu kamar. Konangan, izin ra kowe. Baru gue ketemu bapakmu lah. Aduh. Kelingan kejadian kegap gitu loh. Kegap lagi nonton film biru. Sekarang saya kasih pilih pertanyaan. Kalau ada pilihan, kue dikampleng ro bapakmu pisan sak seru-serune cepok ngasih pipine abang abuh, tapi kejadian itu dihapus gelem ora? Milih nanti. Milih isin sak umur urip. Apa milih dikaplok ning bar kuwi ilang kedadiane? Ombangane kuwi isin sak umur urip to. Urusan kehormatan nih. Udah ada kehormatane kaya ngono ya. Loh, kita belum paham di dunia ini karena dalam lingkaran ini kita belum paham betul yang namanya kehormatan, belum paham betul yang namanya harga diri yang sebenarnya itu seperti apa. Gue nek wis mati, kebuka kabeh lawange ning ngarepe Gusti Allah lak ndelok uripmu dhewe isin ra karuan kowe. Kabeh film birumu sing ra tone sing ndelok kuwi ternyata Gusti Allah nonton kabeh gitu. Biasa. Kowe milih gosokan gegerku ning ilang kedaden kuwi gelem ora kowe? Saya yakin 100% sing njaluk disiksa ki menungso. Karena lebih izin ketemu Gusti Allah. Loh, mekanisme penyiksaan itu tuh rahmat dan rezeki luar biasa saka Gusti Allah. Nek ora ono kuwi izin kowe bakal bali karo Gusti Allah piye izin. Delok ngene elinge sasagre ngono. Delok aku yo ngerti. Loh, kasanah ngono-ngono aku yo paham lah. Itu urusan pengetahuan untuk riset ya jadi. Tapi paham maksud saya ya. Di situ ada embat-embatan di situ. Misalnya Tuhan tidak menyediakan opsi untuk dikampleng, untuk diseksa. Piye kowe arep bayar kehormatan? Wis ndelok uripe kok ngono ki selip-selip ra karuan, ya Allah salahku aku ra iso njogo ngene, izin aku arep ketemu Gusti Allah, izin banget. Arep balik izin piye aku le bayar iki. Ono kesempatan platok ndasku platoken wis ra apa-apa dengan izin aku ketemu Gusti Allah. Nek itu bisa membayar 1000 tahun wis platoken ndasku bendino. Untuk bisa membayar semua kesalahanku dalam bukan membayar, gue ngilangi isine ati gitu. Jadi siksaan itu saya melihatnya kalau ada siksaan itu bukan ancaman sama sekali, itu jalan keluar mengembalikan kehormatan di mata Tuhan dan itu rahmat luar biasa. Nek ranon rokok piye arep ngadepi Gusti Allah wong kene iki urip akeh salah kok. Dan piye aku arep iso ngadepi kono ketemu Gusti Allah kelingan film biru terus. Kemudian film abang, film ijo akeh banget ya film sing ditonton kuwi. Seko timur sampai barat ini banyak kasanahnya itu. Guyu gitu mesti ngerti kabeh paham. Tapi paham maksud saya ya. Kalau saya sendiri memahaminya seperti itu adalah wahana untuk mengembalikan ke paling orang ngobati isin gitu. Wong apa jenenge? Kedaden ning donya wae ana pilihan itu diambil kok. Wis aku dihukum wae iki. Saiki sing duwe bojo sapa? Sing wis tau diperenguti bojo sapa? Ojo ngomong pengalaman pribadi meneh wae. Diperenguti seminggu ra dijak omong. Wis to kamplengen apa mbengok ana suwa pisan aku seneng-seneng bar kuwi rampung to, mbokan. Ora masalah. Bangane tok neng-nengke terus beban di hati. Oh bojoku ora tau ngono kuwi. Mlebu YouTube ya kudu ngomong ngono aku dan begitu kasarah pandangan saya saja. Sinau bareng. Sing ngerti bener apa piyene, ya bener apa salah nanti kita sama-sama pas nanti pembagian rapot kita sama-sama tahu. Tapi kalau saya melihatnya seperti itu, tidak ada yang dibuat Tuhan yang tidak rahmat, itu memberi jalan keluar kepada kita semua. Paling itu. Oke, tepuk tangan untuk Sabran. Tapi ada bapak yang tidak seperti saya, Bro. Jadi dulu itu Anda tahu ya di Jogja itu ada Sanggrahan, ada Pasar Kembang. Sono Ngebong.
Kui anake ora isin nek nang Pasar Kembang Pesanggeran, malah tekan ngomah dinesoni bapak ora ngajak-ngajak. Ono kuwi. Uki ono tenan, Dek. Ada betul. Saya kenal baik. Terus kalau malam minggu pacaran, anaknya pergi, ibunya bengok, "Le, aja lali le." Bapak kuwi, anek bapak ibu kowe ngono ora perlu izin ta, Bro. Tujuannya kuwi ndek bapak yang ideal lah ya, gitu. Jadi cara berpikir Sabrang tadi adalah mengandaikan bahwa pengalaman dia adalah dengan bapak yang bisa membuat dia merasa malu kalau melakukan itu karena bapaknya pasti tidak pernah melakukan itu, kan gitu. Gimana kira-kira barang lakukannya? Lakukan. Lho nek ora dadi ilmu to, cetha faktane kaya ngono kuwi. Saenak-enake jangan bung ya sip enak pring. Oke, kita teruskan ya. Kita ini belajar beneran malam hari ini dan saya senang. Gini, dari yang diungkapkan Pak Muzamil tadi kan kita tarik garis bahwa Allah itu kalau ngasih informasi itu sebenarnya tidak sekedar informasi. Dia punya sifat yang bermacam-macam. Bahkan kita simpulkan di Ma'iyah, Allah nyuruh sholat saja itu sebenarnya strategi kebudayaan, strategi kesehatan, strategi silaturahmi sosial, strategi macam-macam. Kue dikongkon poso, kue dikongkon syahadat, semua itu merupakan tuntunan hidup. Tidak hanya bahwa kamu itu sholat selesai dengan Allah udah, enggak. Haji itu seharusnya merupakan kesempatan rapat akbar umat Islam sedunia, misalnya gitu ya. Jumatan itu sebenarnya bisa untuk rekap mingguan. Jadi habis Jumatan kamu masih kumpul, kamu menghitung semuanya. Selama seminggu kemarin bagaimana supaya besok lebih baik. Bahkan satuan-satuan hari. Saya sudah sering cerita mengenai bahwa kerja itu mulai hari Ahad, berakhir hari Kamis. Setelah Kamis tidak urut. Kalau Kamis kan dari kata limo toh, Rebu, papat. Tapi Jumu'ah ora sita, tapi Jumat. Artinya itu tempat kita berkumpul untuk menghitung kembali apa yang sudah kita kerjakan selama 5 hari. Kemudian Sabtunya adalah tempat kita merenung, habis kita menghitung, Ahadnya, minggunya kita siap kerja secara lebih bagus, lebih matang, lebih dewasa. Itu sebenarnya seperti itu, tapi kan kita sekarang udah nggak peduli lagi. Jadi Allah itu nggak hanya kasih Quran, kasih lidah kita itu semuanya mengandung strategi sebenarnya. Nah sekarang semua strategi itu sudah kita lupakan dan sudah kita belokkan fungsinya. Misalnya lidah itu adalah sensor kesehatan. Sekarang dibalik, digeser menjadi fungsi kuliner. Enak pora, nyamrung pora, hendang pora, maknyus pora, itu kan fungsi lidah semua. Padahal lidah itu adalah fungsi kesehatan. Nek awakmu ora apik ngerokok, ya ilatmu ora gelem ngerokok. Nek kowe ngerokok berarti kowe wis ngitung dan wis krasa melalui ilatmu bahwa apik ngerokok. Kalau Anda tidak baik kalau Anda menambah gula, maka lidahmu tidak mau kopi manis atau teh manis kan begitu dan seterusnya. Pokoknya lidah itu dilatih sedemikian rupa sehingga dia merupakan ujung tombak dari pengetahuan dan verifikasi mana yang sehat, mana yang tidak. Itu lidah, makanya dikasih lidah. Fungsinya adalah untuk strategi kesehatan. Demikian juga mata untuk strategi kebudayaan. Telinga untuk strategi kebudayaan, untuk strategi rohani itu telinga. Gitu, dan seterusnya. Nah, termasuk kalau Anda dikasih syariat. Misalnya yang sekarang banyak dilanggar orang, bukan dilanggar ya, yang sekarang banyak dilupakan sehingga orang salah-salah dan jungkir balik jatuh bangun karena orang tidak pernah menggunakan mabda, khamsu mabadi, ya, 5 asal usul, 5 dasar prinsip dalam hidup. Bahwa ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang sunat, ada sesuatu yang mubah, makruh, dan haram. Sesuatu itu bisa perilaku yang diharuskan atau yang diharamkan. Sesuatu itu bisa adanya sesuatu. Sesuatu itu bisa fungsi sesuatu. Dan itu luas sekali, tidak hanya
terbatas pada pemahaman hukum fikih, tapi sangat luas. Upamanya, Anda tahu toh kalau ini ilmu dasar di Ma'iyah ya. Kan kue ngerti bedanya pari, biasanya itu nganti pari, gabah, beras, sego dan macam-macam sego, sego kebuli, sego goreng, sego megono, sak piturute. Saya tanya, Islam Nusantara kui pari apa gabah apa beras apa sego? Levelnya. Tolong yang tegas. Sego. Jadi karo pari berapa jaraknya? Telu toh. Pari, gabah, beras, sego. Bahkan mungkin sego sing wis diolah-olah. Magelangan, mergo iki kan sego Magelangan, nek iki sego uduk Betawi, nek iki sego kebuli Arab sak piturute. Nah, ini Islam Nusantara berarti ke level ke berapa? Padi, gabah, beras, sego, arem-arem. Level ke 5. Teman-teman sekalian, Anda baca semua perdebatan mengenai Islam Nusantara, kan mereka memperdebatkannya sebagai padi. Benar enggak? Seolah-olah itu urusan padi. Padahal kui mengurusan sego megono karo sego Magelangan. Bahkan urusan sego mambu. Kan begitu. Saya tidak ikut berpendapat salah atau benar, wong saya melakukan saja kok sejak dulu. Lah nek meng adzan nganggo lagu Jawa aku seket buwiyen sadurunge ana wong. Iya ta? Sadurunge sapa-sapa. Wis ket biyen aku. Sudah dari dulu. Ya ta. Lagu-lagu qasidah, lagu-lagu selawat pakai instrumen Jawa sudah dari dulu. Dari rintisan sejak dinasti sebelum Kiai Kanjeng, sudah dari dulu. Dan macam-macam lagi yang lainnya. Bahkan masjid-masjid para wali tidak ada yang pakai sego Arab. Meskipun sama-sama pari. Misalnya masjid gede di alun-alun ya. Itu Anda pernah ngamati enggak itu? Itu ada konsep sosialnya, ada konsep psikologisnya, ada konsep budaya strategisnya, ada konsep rohaniahnya, macam-macam. Orang sekarang kan konsepnya arsitektural saja, berdasarkan panca indera. Tapi tidak ada, ibarat pencak, tidak ada silatnya. Ngerti ini pencak tok, gedebak-gedebuk. Nek coro PSHT kemarin malam itu, gue sih, wong saiki suwe-suwe saya jadi jago. Tingkatannya kalau silat kan jago sik, pedita, kelurak, unjolan, jalu, gitu. Jalu ki ngapa yu? Jalu. Padahal kalau Anda sudah berlatih lebih lama, Anda akan ingin jadi ikan. Anda mulai menyelam, Anda mulai berenang, Anda mulai mengetahui bahwa hidup itu tidak padat saja tapi juga cair. Setelah itu Anda akan punya cita-cita dan ingin meningkat menjadi burung. Jadi dari padatan ke cairan ke udara dan seterusnya. Nah, saiki kan dia sangat jago. Semua perdebatan dan semua policy itu jagoan kabeh. Bahkan dijagok-jagok ke, padahal itu jago. Dengan cara pencitraan toh. Iki jago loh iki. Pro rakyat loh iki. Wah iki ngono toh. Kuwi dijagok-jagok ke. Padahal dia emang pitik-pitikan terus gawani tape recorder. Padahal ning kaset. Atau nganggo handphone kan gitu kan. Kan begitu. Gitu teman sekalian. Oke. Jadi apakah Anda sekarang ngurusi nilai ilmu negara, agama dengan muatan-muatannya atau apapun saja, itu kita betul-betul jatuh bangun karena kita tidak tepat melihat masalah ini. Sebenarnya ini urusan padi, urusan gabah atau beras atau nasi, ataukah nasi yang sudah dikreatifi menjadi bermacam-macam. Terus kita habis-habisan. Sampai-sampai orang tidak mengerti bahwa Sunni dan Syiah itu bukan akidah. Kuwi wis beras, hijine menir kira-kira ngono ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan akidah toh Mas, masa akidah. Muhammadiyah masuk akidah. Kan gitu dan seterusnya. Nah, sekarang diperdebatkan sebagai akidah.
bahwa ormas tertentu itu yang masuk surga. Kalau ada orang dari ormas lain masuk surga, berarti ditolong oleh ormas yang masuk surga itu. Coba, tekan kuno awake dhewe saiki iki. Dadi ketoke awake dhewe memang saya suwe iki saya dadi jaran kepang. Ngertine pari, mulai mangane pari. Jaran kepang mangan pari. Lambi abang apa? Sing marai, ngono ya. Nah, tolong puisinya diawali dengan itu nanti ya Mustafa ya. Awas kalau ndak. Saiki ditulis dieling-eling zaman biyen-biyen. Oke, kalau kita belok sedikit kepada yang menanyakan kepada Pak Muzamil. Pak Muzamil kayaknya itu ada beberapa kemungkinan jawaban ya. Satu jawaban psikologis, kultural. Kedua jawaban rohania dan teologi atau teologi dan rohania. Upamanya gini, ya orang itu tidak usah dibantah yang nanya itu. Ya sudah, kalau gitu kamu tahu sekarang apa yang kata Allah membuat kamu disiksa. Misalnya nyolong, apa meneh? Biru-biru mau, ya. Berzina. Kalau nonton biru-biru Belum tentu ya. Sip ayo wis piye iki ya. Tergantung bersama siapa. Ki direkam. Dan Jadi engko nek konangan bapakmu cetek. Ya kalau nonton biru-biru sih belum masalah. Bapakmu aimu ngono kan. Dicatat, awas iki. Nggo pamper kowe kamu Zamil. Oke, enggak usah kita perdebatkan itu. Jadi itu jawaban psikologis kultural. Loh, kamu sudah tahu apa yang bikin disiksa? Yang buat Allah menyiksa kamu? Tahu sudah? Nah, kamu kan tidak percaya bahwa Tuhan menyiksa. Lakukan kalau gitu. Wes kono. Nyolongo, patenono wong, fitnan wong, zinao. Ojo menungso sak wedhus-wedhuse pisan. Wes lakukan semua yang kalau kamu betul-betul tidak percaya Allah menyiksa, kenapa kamu tidak lakukan segala sesuatu yang kata orang membuat Allah menyiksa kamu? Nek ancane wani, berarti dia pertanyaannya tadi sungguh-sungguh. Tapi kalau dia tidak berani melakukan, berarti kamu tadi cuman ngomong doang. Cuman nanya-nanya, dok, tapi tidak berani melakukan, berarti kamu tidak punya hak untuk saya jawab. Tinggal gitu, Pak. Itu jawaban psikologis, kultural. Kalau jawaban teologis rohania, jawaban uluhiyah, jawaban ketuhanan, tidak ada kata yang bisa Anda pakai untuk benar-benar menyimpulkan hakikat Allah, kan begitu. Jadi kalau Allah mengatakan bari, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna, itu juga cuman kata-kata. Allah benar-benar seperti yang dikatakan, tapi Allah tidak seperti kata-kata itu, ngerti nggak Mas? Insya Allah aku bedake. Allah benar-benar seperti yang dikatakan, tapi benar-benarnya itu kita nggak tahu, kita taunya adalah kata-kata itu. Maka Pak Muzamil mengatakan bari itu melepas, mencipratkan dirinya menjadi makhluk gitu ya. Tapi tidak ada kata yang benar-benar bisa merumuskan Allah masalahnya, nggak ada. Kan sudah sering akhir-akhir ini saya katakan, emang Allah namanya Allah. Piye to kowe iki? Lagi ngopo kae sing jenengi sapa? Nganggo jeneng abang pora. Ya. Emang apa perlunya Allah punya nama? Apa perlunya apa? Arep daftar apa? PNS apa piye? Allah kan nek kok dolek-dolek kan agak ngopo lho duwe jeneng. Bahwa dia mengaku Allah itu kan sekedar untuk percintaan kita dimudahkan secara teknis. Maka sebutlah aku Allah, kul huwallahu ahad. Tapi jangan terus Allah tenan. Sampai kamu melarang orang selain Islam menggunakan kata Allah seperti di Malaysia. Gitu loh. Jadi Allah itu piye Islam ora iso kowe mbayangke. Cinta, kowe ngomong cinta ning kowe ngerti tenan apa cinta ku tenane bila ya ora mudeng to kowe. Ya ora mudeng kok. Jangan enggak ngerti kamu. Biasanya nyebut nama Allah itu juga yang sedang dibutuhkan, sedang kurang. Kayak lagi rantidit, sing disebut Tuhan Maha Kaya.
lagi rantu bojo, Tuhan yang maha memberi jodoh. Jadi identifikasi Tuhan paling kuat tuh yang diri kita kurang. Dan sangat sedikit orang yang mengatakan Tuhan maha pandai. Jadi kabeh wong ngerasa pinter jadi. Ya. Dan Nek Sabrang sering menyebut Tuhan yang telah memberi kepastian bahwa aku adalah anak bapakku. Ngono kuwi. Ngono ya, ora Bang. Konangan iki saiki ya. Ora apa di bapak GR sithik ngono. Iki sudah bertentangan. Kalau kayak kita pakai mata kuda akal manusia. Apalagi banyak sekali yang ayat satu sama lain bertentangan pada tingkat ro'aitumu tadi. Kalau kalimatnya Rasulullah, ya wis ora apa-apa. Kaya sing kok ngerteni ngono, bukan benar-benar begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, jawaban yang kedua adalah yang dibutuhkan anak yang bertanya kepada Pak Muzamil itu bukan jawaban ilmu, bukan jawaban intelektual, bukan jawaban akal. Yang dia butuhkan adalah al-iman wa ta'ah. Yang dia butuhkan adalah percaya kepada Allah dan taat kepadanya. Kan gitu. Wes, paham gak paham taat toh? Ojo meneh kok dengan siksaan neraka. Wong kowe salat ya ora paham kok. Kok ping 5 kok ndadak wektune ora padha to? Sing siji cepet-cepet salat maghrib, sijine dawa ngono ya, subuh nganti zuhur. Mbok cetha iramane. Ndak juga. Misalnya kalau 24 jam dibagi 5 berapa, Brang? Ya oke, 5, misalnya 22, ya jadi mbok subuh, terus 1/5 lagi jam 11, 1/5 lagi jam 3, 1/5 lagi itu, ini enggak. Subuh mengsidik banget waktune. Bar kuwi duhur, suwe lagi duhur. Bar duhur lumayan tekan asar, nang asar sok cepet banget maghrib nangis saya cepet banget. Piye to kowe iki? Temponya bagaimana ini? 4/4 apa 3/4 ya Allah? Coba nek diunekke yuk. Coba ya, nek kira dung, nek salat coba kowe coba isyarat aku yuk. Coba. Nek irama salat berdasarkan waktunya coba. Subuh dung. Loh, gula. Ketukan ini ora. Saka subuh nang nduruk aja dung. Oh cepet banget. Terus engko saka isak nang subuh suwe banget dung ngerokok. Dung lagi subuh coba kuwi. Coba nek kowe nggawe musik berdasarkan irama salat kan kowe. Nek totok wis dijamak 1000 tahun. Wis dijamak. Wis salat masjid Kuba gitu. Sudah sama dengan salat 1000 kali. Es beres. Apa meneh kata Pak Muzamil, Rasulullah mengatakan atafakkuru sa'atan khairun minal ibadati sanatan. Sanatin. Jadi berpikir, bertafakur yang baik ya. Sesaat lho. Lak meng ngono ta. Kuwi luweh dhuwur derajate pahalane timbangane ibadah setahun coba. Aku mak iyahan iki. Ke jam 8 nganti jam 3 berpikir terus. Berarti kowe bebas ora salat pirang atus tahun. Ya ketok YouTube. Ora apa-apa, kethoken. Nek wani kethoken. Ayo wis, sakarepmu. Kowe nek kena rute salat kapok, ketoke kok ora ana dong iki. Wah, moro-moro asar. Ojo rumangsamu pemain bal-balan ki iso gawe gol apa? Mbok pintere kaya ngopo ya nek ora melenceng. Kena tiang, engko nek Jibril lepoke Bril. Nah, baru bleng kan gitu. Karena sepak bola pelakunya bukan pemain sepak bola. Kalau Anda masak nasi,
Anda pelakunya, dari beras kok dang kok liwet dadi sego, wis 99% bisa dipastikan jadi nasi, nek bal-balan lah ora. Wis arep kowe pemaine kaya ngopo wae, arep mudrik mudrok, arep sak arepmu wis arep lukaku lukamu. Wis sak arepmu wis, arep salah bener. Ya ta? Tetap dia tidak bisa menjamin dan tidak bisa menjadi pelaku yang positif, yang produktif bahwa dia akan ngegulin. Padahal sepak bola intinya adalah gol. Tapi Anda tidak bisa memastikan gol, berarti Anda bukan pelaku utama sepak bola. Anda bukan yang wajib di situ. Anda cuma sunnah. Yang wajib ada yang lain yang tidak pernah disebut oleh komentator dan reporternya. Nggak pernah nyebut. Dia bilang perjudian. Ini memang perjudian. Kan gitu kan, perjudian. Tidak pernah dia sebut. Tuhan itu tidak pernah, gengsi. Mosok Tuhan, apa hubungannya Tuhan sama sepak bola? Bojomu ra sedo meteng kapok ya. Kowe pas arep turu malah ra iso kowe engko. Untung Tuhannya bukan saya. Nah, aku tak gudo tenan menungso ya. Tak gudo, tak wes pokoke tak lucu-lucu kae. Tak kayak lucu-lucu kayak wes aku nek aku pamane aku iki duwe kemampuan gawe ngono-ngono. Wah, aku mesti ideku lucu-lucu tok wis. Wes aku jane pengen banget ki. Pengen ada hak prerogatif dari Allah dikit aja untuk bikin yang lucu-lucu gitu. Oke, kemudian kita percepat ya, menuju diskusi berikutnya. Dari strategi, jadi semua yang Anda terima dari Islam itu, apa wae wis, arep sholat, arep poso, arep haji, arep atau susunan apa, konfigurasi, terminologi, apapun saja yang dari Islam, itu semua adalah apa, tawaran untuk menuntun hidupmu. Gitu loh. Bukan hanya tanha anil faksya wal mungkar, bahkan itu mungkin metode manajemen loh, poso kuwi, apa salat kuwi sak piturute itu metode. Bahkan saya itu tidak hanya yang syar'i, Pak, tidak ada yang qot'i, tidak hanya yang qot'i. Khulafaur Rasyidin itu saya terjemahkan, saya tadaburi untuk menjadi terminologi. Bahwa Anda harus menemukan diri Anda itu jenis Abu Bakar atau jenis Umar atau jenis Utsman apa jenis Ali atau campuran. Campurannya persentasenya berapa sehingga manajemen hidupmu lebih tepat kalau kamu ngerti dirimu itu siapa. Atau pakai nabi. Kowe iki jek kete rada ayub kowe iki. Melarat loro-loronen. Rada Nabi Ayub kowe iki. Kata oke Ayub oke. Jadi ini jamaah al-Ayubin gitu. Wis kere ya ta. Nek ndolek Sulaiman karo Yusuf kok angel iki. Wis ora cocok. Jadi kan itu aja bisa kita pakai identifikasi. Jadi itu tuntunan hidup itu beneran. Tidak hanya Anda terima sebagai hukum fikih toh. Bahkan rukun Islam itu saya dari berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah ngajak teman-teman. Sik to kowe iki dikenali loh, kamu itu jenis psikologimu itu syahadat, atau kamu itu tipe orang sholat, atau kamu itu stereotip zakat, atau kamu itu tipologi puasa, atau kamu itu jenis haji. Yang mana? Kalau kamu itu orang haji dengan karakter haji, terus pekerjaanmu puasa yo susah kamu. Ora nyambung. Mesti dismanajemen, malpraktek dan seterusnya. Kamu harus ketemukan dirimu. Saya dari dulu, aku iki poso. Saya itu orang saum, orang siam. Udah dari dulu. Dan nasib saya juga di saum dan siam itu. Bulan aku riyo aku ora tahu tergetar, ora tahu. Dan di keluarga saya tidak ada tradisi ngapurancang, apa terus apa jenenge ning Jawa iki. Sungkem ora ono. Ibuku, ayahku, Cak Fuad, Cak Mip, kuwabe sak adik-adikku riyo ki ya 00 ya ngono tok. 00 ya ngono tok. Itu. Nang ibu tok ya salaman gitu tok kayak biasanya, tapi tidak pakai
Wes ngaturaken, wes ora tahu. Engko sekali-sekali ngono Ibu, ojo ngono tarek gitu. Wis tahu biasa ae pok gitu. Jadi di keluarga saya itu begitu dan semuanya kayaknya orang puasa. Nasibnya nasib puasa. Sampai hari ini saya puasa, makanya saya tidak pernah mengharapkan hari raya. Itu loh. Jadi saya berbuat apapun di masyarakat tidak pernah saya cari hasilnya dan saya tidak pernah ingin diakui orang atau dipuji orang. Karena soal pengakuan dan pujian pun saya berpuasa. Rumang sama aku tahu ndelok YouTube ora tahu aku. Sing wong semono kae do ndelok YouTube ono aku ki aku dhewe ora tahu aku. Isin aku. Begitu ono raiku cetek. Pindah JTV, ADTV. Aswaja saya enggak pernah nonton even 1 menit. Enggak pernah saya nonton sama sekali. Wis aku tak poso ya, aku sebagian nandur ya sing panen sakarepmu kon aku tak nandur ae gitu. Bahkan saya sama istri saya itu poso. Artinya kalaupun melakukan sesuatu itu dalam rangka puasa, biaya. Angel lagi. Angel gue. Hanya Mustafa Yasim yang paham soal ini. Oke, dari situ Mas Helmi, Mas Jamal dan teman-teman dari Simpol ya, dari teman-teman dari NM, dari Martabat dan semuanya. Transisinya gini menuju diskusi Anda tadi. Kita ini kan jadi sudah tahu sing jenenge sing wajib apa toh? Sing wajib apa kowe ngurus, apa kowe berpikir entek atimu pikiranmu nggo Indonesia iki wajib ora kuwi. Sing wajib wong urip apa toh? Kowe ilaihi rajiun bi XYZ ning kita. Bah Indonesia ono apa ora? Bah dunya kaya ngopo? Bukan urusan utama. Yang urusan utama adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Tentu saja Anda boleh ngomongin Indonesia, mengurusi Indonesia gitu ya. Maka bahkan malam hari ini saya minta kepada teman-teman Simpul dan lain-lain ini, Martabat, untuk upamane kowe iki dijaluki sedekah untuk ndandani Indonesia. Kan gitu kan tadi pertanyaannya. Itu kira-kira apa yang harus kamu persiapkan? Dari sudut ekonomi, keuangan, perbankan, pangan, maupun dari sudut kenegaraan, politik, dan konstitusi, maupun dari sudut manusia, mental, budaya, dan spiritualnya. Itu syaratnya apa supaya kita bisa bersedekah kepada Indonesia? Nah makanya di MAIA harus ada teman-teman yang juga meluangkan waktu konsentrasi untuk ngerti pangan, ngerti keuangan, ngerti bank, ngerti Bitcoin, ngerti apa meneh ngono kae. Ya, dan juga mengerti dua sisi yang lain tadi itu. Nah itu tadi yang mudah-mudahan sudah mulai dirintis oleh teman-teman untuk dibicarakan. Nanti habis ini saya minta resume ya Brang, dari Mas Helmi atau siapapun. Dari resume itu, dari diskusi Anda 1 jam awal tadi, kita akan berangkat, kita serahkan Mas Toto sama Sabrang. Ini sudah saatnya saya sebagai orang tua itu aku lungguh ning kursi goyang. Ndelok bocah-bocah. Kan itu kan. Jadi benih-benih yang di gudang saya sedang saya buka hanya sedikit-sedikit dan mungkin akan saya tutup untuk waktu yang lama. Aku ora ngekeki winih menenang kowe, mergo aku kepengin ndelok tanduran iki piye. Kebone piye saiki? Wit-witane piye? Ana sing wis woh apa durung? Kebone ambane sepira? Engko nek tak kei winih terus ora ditandur akhirnya mung dadi winih bosok. Nah, jadi saya malam ini rada setengah ingin ndelok kebun Ma'iyah ini, Jannatul Ma'iyah ini, gitu loh. Nah, tadi sudah dikonstruksikan, sudah direkap oleh teman-teman di dalam diskusi awal tadi. Nanti dari resume itu kita berangkat, karena bagi saya ini terpaksa, bukan terpaksa, memang hakikatnya begitu. Kan yang nomor 1 harus memberi jawaban terhadap semua ini kan Sabrang. Gelem ora gelem. Gelem ora gelem. Lah piye? Nek ora kowe biyen golek bapak liya. Lah ini bukan soal nepotisme. Tapi kan Allah memang sudah menskenario sedemikian rupa sehingga Sabrang itu oleh Allah diberi fadilah yang saya tidak dikasih. Sementara Sabrang juga tidak punya fadilah yang saya dikasih. Jadi kita sudah berbagi alur, sudah berbagi generasi, sudah berbagi pemikiran dan wilayah-wilayah
perenungan dan seterusnya. Jadi Sabrang ini sangat banyak tahu hal yang saya sama sekali tidak tahu. Sementara Sabrang juga tidak bisa melakukan apa yang Allah suruh saya bisa melakukan. Itu ya. Jadi termasuk kenapa dia tidak saya sekolahkan pesantren, kok di SMP Katolik Saverius, gitu? Saverius, ngobong pabrik Cino, diuber-uber rondan, munggah genteng, semacam-macam lebihan. Saya menyesal kenapa tidak diteruskan bakat terorisme itu. Itu meskipun sekarang dia nyaman dengan posisinya itu dan punya alasan kenapa dia tidak pandai baca Quran, dia tidak menguasai bahasa Arab, itu dia punya alasan yang sangat qadha dan qadar. Bahwa dia satu-satunya anak saya yang saya kasih nama tanpa kata dari Arab. Kan lihat ini kan Arab kabeh Akila gitu, tahta aunillah, anayallah, iki Jawa kabeh Sabrang mawa damar bathok panulo. Ya itu. Terus itu jadikan alasan lah, panjen aku ora dikei jeneng Arab kok ya, saya enggak punya kewajiban untuk belajar bahasa Arab, itu alasannya gue. Gue mesti muridnya Mas Toto. Jadi ini teman-teman saya adalah gurunya Sabrang. Sahabat-sahabat saya, Toto, Simon, gitu. Simon itu sahabat saya yang sangat jenius ya. Yang dulu nulis Buah Simal Kalama itu, dan itu gurunya Sabrang. Di dalam bidang malas mandi. Jadi Sabrang urung sekolah ki, angger dikon atus, Simon yo ratus kok, itu. Terus aning yo tutup kudu atus wong urip. Terus dia nganggo filsafate Simon, untuk apa mandi? Nanti toh kotor lagi. Ngono ki. Aku ndek anak urung sekolah wis berfilsafat. Wis mon Simon ngono. Kowe iki ngajari elek karo anakku. Gitu ya teman sekalian. Oke.